Pasokan daging sapi impor asal Australia diperkirakan belum akan pulih dalam waktu dekat. Harga sapi di tanah air sempat bergejolak, dipicu oleh naiknya harga daging sapi di Australia sebagai pemasok utama sapi bakalan maupun daging sapi beku untuk Indonesia. Sejak Mei 2020, harga sapi hidup melonjak menjadi 4,8 dolar Australia, padahal normalnya adalah 2,8 dolar Australia per kilogram. Tingginya harga diperkirakan masih akan terjadi sampai semester pertama tahun ini. Kekeringan jangka panjang dan banjir besar di Australia yang terjadi pada 2020 jadi penyebab utama dari tertekannya jumlah ternak. Kondisi itu diramal baru pulih pada semester 2 mendatang. Data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan menunjukkan harga daging sapi paha belakang berada di kisaran Rp124.000 per kilogram. Meskipun di sejumlah daerah harga daging sudah di atas Rp130.000 per kilogram. Lalu apa pengaruhnya ke harga daging di pasar tradisional di Indonesia? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Junaidi Saputra sudah ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Dian, dari pantauan Anda di pasar, berapa sekarang kisaran harga daging sapi? Ya, Paskalis, kalau untuk pagi ini pantauan kami di Pasar Palmerah Jakarta Barat, ini harga daging sapi ada di kisaran Rp130.000 per kilogram, Paskalis. Nah, harga ini mendekati harga jual rata-rata daging di Provinsi DKI Jakarta, karena kami pantau juga dari laman Info Pangan DKI Jakarta, ini harga daging sapi murni ada di level Rp129.893 per kilogram. Sementara untuk daging sapi khas ini harganya Rp133.295 per kilogram. Nah, menurut pengakuan pedagang, tadi kalau kami berbincang dengan beberapa pedagang daging di Pasar Palmerah menyampaikan bahwa harga Rp130.000 per kilogram ini merupakan harga yang sudah mengalami kenaikan sejak awal memasuki puasa, Paskalis. Padahal biasanya tren kelonjakan harga daging ini baru terjadi sepekan menjelang hari Lebaran begitu. Tapi saat ini yang terjadi adalah lonjakan harga daging justru sudah terjadi di awal begitu. Nah, meningkatnya atau naiknya harga daging sapi di pasaran ini memang belum diimbangi oleh permintaan yang meningkat, Paskalis. Ini saya sampaikan karena berdasarkan pengakuan dari para pedagang yang tadi mengatakan bahwa belakangan waktu terakhir ini para pedagang justru merasa kehilangan banyak pelanggan begitu. Contohnya saja pelanggan yang latar belakangnya dari pelaku usaha mikro begitu, mereka banyak mengurangi jatah pembelian daging, apalagi para pembeli untuk yang memenuhi kebutuhan rumah tangga itu dirasa memang permintaannya berkurang. Nah, kalau kita bicara menjelang Lebaran, Paskalis, meskipun tadi pengakuan pedagang hari-hari ini permintaannya cenderung stabil, bahkan cenderung menurun meskipun tidak signifikan, tapi kalau kita bicara jelang Lebaran, ini biasanya tren kebutuhan daging akan sangat meningkat. Ini juga sesuai dengan catatan data dari Kementerian Perdagangan yang kami catat ini pada bulan depan, Mei 2021, momentum Lebaran, kebutuhan daging kita akan cukup tinggi, mencapai 76.769 ton, begitu dibandingkan dengan kebutuhan daging pada bulan ini, April 2021, yang catatannya hanya sebanyak 59.797 ton saja. Sementara ini juga tidak diimbangi oleh stok yang cukup, Paskalis, karena catatannya pada Mei 2021, stok daging nanti hanya akan mencapai 67.935 ton saja. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan stok daging pada bulan April 2021 yang sekitar 72.869 ton. Artinya pada bulan depan momentum Lebaran ini stok daging kita akan mengalami defisit sekitar 9.000 ton, Paskalis. Nah, untuk menutupi defisit ini maka pemerintah meluncurkan wacana untuk membuka keran impor mau tidak mau, keran impor daging. Nah, beberapa waktu lalu ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Syailendra menyampaikan bahwa keran impor ini akan dilakukan setidaknya oleh Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia atau ASPIDI sebanyak 2.000 ton, kemudian juga oleh Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia atau APPHI sebanyak 3.830 ton dan kemudian juga oleh PT Berdikari sebanyak
893 ton dan kemudian juga Perum Bulog akan melakukan impor daging sebanyak 20.000 ton. Kalau dikalkulasi ini artinya jumlah stok daging kita bulan depan dari impor ini akan sejumlah 26.723 ton. Tentu kita nanti akan melihat dan menunggu Paskalis bagaimana realisasinya karena memang betul kalau kebutuhan daging yang tinggi tidak diimbangi dengan stok yang cukup ini nantinya akan menyebabkan lonjakan harga yang cukup tinggi di pasaran. Paskalis. Padahal sekarang juga harganya sudah cukup tinggi ya, di angka 130-an ribu, 130 ribuan per kilogram. Jadi ini jadi cara ketika supply dan demand akan seimbang. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta.